wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 pada kali ini akan membawakan sebuah video pembelajaran mengenai analisis kesalahan berbahasa pada koran ataupun majalah. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu apa itu koran, apa itu majalah. Koran adalah surat kabar media cetak yang berisikan informasi mengenai kejadian atau peristiwa. Koran juga tidak hanya menyajikan berita, koran juga biasanya memuat iklan, opini, rencana, maupun hal-hal yang lainnya, istilah-istilah. Lalu majalah merupakan terbitan secara berkala yang berisi artikel-artikel yang mempunyai nomor urut. Nah, analisis kesalahan berbahasa dalam koran ataupun majalah ini mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan kesalahan berbahasa yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan itu sendiri. Nah, analisis kesalahan berbahasa pada koran dan majalah ini meliputi dari segi ejaan, fonologi, morfologi, sintaksis maupun juga semantik. Nah, contoh kesalahan berbahasa yang paling sering kita temui pada koran maupun majalah yaitu kesalahan pada ejaannya. Lebih lengkap dan lebih jelasnya lagi, silakan simak penjelasan dari teman-teman berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ayu dengan NIM A11121090. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa analisis kesalahan berbahasa yang terdapat pada koran serta majalah. Baik, analisis koran yang pertama dari koran yang diterbitkan oleh Mercusuar, korannya Rakyat Sulteng yang diterbitkan kemarin tanggal 15 November 2023. Pada judul Literasi Kesadaran Hukum, Kemenkumham Sulteng PWI siap jalin kerjasama. Dalam kutipan koran tersebut ada kalimat dalam kunjungannya Hermansyah Siregar didampingi Kepala Divisi Administrasi Raimon JH Takasenseran, Kepala Divisi Permasyarakatan Rizky Dwi Biantoro, Kepala Divisi Imigrasi Arif Hasairin Satoto, PLH Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Herlina dan Kepala Bagian Program dan Humas. Pada kutipan berita tersebut, dalam koran ini terdapat kesalahan pada kata kunjungan dan Hermansyah yang diulangi. Nah, analisis kesalahan berbahasa pada kutipan berita tersebut yaitu pada kata kunjungan. Terdapat kesalahan ejaan atau penulisan. Kata yang benar dituliskan yaitu kunjungan. Lalu kesalahan kedua, pengulangan kata Hermansyah yang seharusnya hanya disebutkan satu kali. Nah, pada kutipan koran tersebut berarti terdapat kesalahan ejaan pada kata kunjungan dan kesalahan reduplikasi atau pengulangan yang tidak betul pada kata Hermansyah. Nah, analisis kesalahan berbahasa pada kutipan koran yang kedua yaitu dari koran Sulteng Raya Perekat Rakyat Sulteng. Lalu pada topik Syaugi Alaidrus resmi diumumkan jadi Kapten Timnas Anies Cakimin. Dalam kutipan koran, dalam menjalankan tugas, Syaugi bakal dibantu CO Kapten yaitu Sudirman Said, Al-Musamil Yusuf, Thomas Lembong, dan beberapa tokoh lainnya. Nah, dalam kutipan koran tersebut terdapat kesalahan berbahasa pada kata bakal. Simak penjelasan selanjutnya. Dalam koran Sulteng Raya Perekat Rakyat Sulteng kalimat dalam menjalankan tugas Syaugi bakal dibantu oleh CO Kapten yaitu Sudirman Said, Al-Musamil Yusuf, Thomas Lembong, dan beberapa tokoh lainnya. Kata bakal dalam kutipan koran tersebut merupakan bentuk singkatan dari akan yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Meskipun kata bakal tidak dianggap sebagai bentuk baku dalam bahasa Indonesia, penggunaan kata bakal sendiri telah umum digunakan dalam percakapan informal. Namun, dalam konteks informal seperti menulis teks berita ataupun dalam koran ini, penggunaan kata bakal dianggap tidak terlalu tepat, sehingga disarankan untuk menggunakan kata akan sebagai bentuk yang lebih baku dalam konteks berita. Dan untuk menjaga keformalannya juga, makanya harus kita gunakan atau lebih tepatnya kita gunakan kata akan daripada kata bakal.
Sehingga kalimat yang tepat yaitu dalam menjalankan tugas, Syaugi akan dibantu oleh CEO Kapten yaitu Sudirman Said, Al-Musamil Yusuf, Thomas Lembong, dan beberapa tokoh lainnya. Baik, sekian dari saya. Analisis kesalahan berbahasa pada koran ataupun majalah akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada topik UIN Dato Karama kenalkan program SUSI ke mahasiswa. Kesalahannya yaitu terdapat pada bidang ejaan, seperti contoh pada kalimat, untuk memperkaya cakrawala berpikir, mahasiswa perlu untuk belajar di luar negeri. Ungkap Rektor UIN Dato Karama, Profesor Lukman S. Tahir, di sela sosialisasi program SUSI di Kota Palu baru-baru ini. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada contoh berikut, pada kalimat tersebut terdapat kesalahan pada penulisan huruf vokal I, di mana kata ini ditulis menjadi kata inj. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kesalahan penulisan fonem dalam kalimat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadif Humas Polri atas hadiah yang diberikan berupa keberangkatan umroh. Penulisan kalimat di atas mengalami kesalahan penulisan kata yaitu umroh. Karena penggantian fonem yang seharusnya fonem A diganti dengan fonem O. Karena dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan ejaan yang benar adalah umrah, U-M-R-A-H. Baik, sekian dan terima kasih. Terdapat kesalahan penulisan kata dari kalimat kekhawatiran saya saat itu adalah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kista atau miom. Kata kekhawatiran pada kalimat tersebut tidaklah baku atau tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Seharusnya yang benar adalah kekhawatiran. Kata ini merupakan kata dasar dari khawatir yang memiliki arti takut akan sesuatu dan berubah menjadi kekhawatiran karena memiliki imbuhan ke-an yang memiliki arti perasaan khawatir atau perasaan takut atau kecemasan. Baik, selanjutnya terdapat kesalahan ejaan pada topik kenang 5 tahun bencana Pemkot Ziarah dan tabur bunga. Pada paragraf pemerintah Kota Palu melaksanakan ziarah dan tabur bunga mengenang 5 tahun bencana alam gempa, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018 silam. Seperti pada contoh kalimat tersebut, terdapat kesalahan penulisan huruf vokal I, di mana penulisan yang benar adalah likuifaksi, ditulis menjadi likuifaksi. Sekian dari saya. Analisis kesalahan berbahasa pada berita. 4 rumah terbakar di Jalan Jermal 6, Medan Denai. Kesalahan ejaan yang terletak pada paragraf kedua, yaitu kesalahannya informasi yang dihimpun SIB di lokasi. Yang pertama mengetahui adanya kebakaran itu adalah tetangga korban, Ibu Punar 63 tahun dan Poniman 51 tahun warga Jalan Jermal, di mana keduanya saat itu melintas di depan rumah Suheri dan melihat kepulan asap tebal serta api merembet ke seluruh rumah lainnya. Perbaikannya, setelah kata Jalan Jermal, seharusnya menggunakan tanda titik agar lebih jelas tempat pemberhentian tanda tersebut, tidak seluruhnya menggunakan tanda koma. Selanjutnya, pada koran yang saya baca terdapat 2 kesalahan, yaitu kesalahan ejaan dan kesalahan sintaksis. Yang pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan pada penulisan ejaan dalam kalimat bersama tokoh perdamaian dunia lainnya 27 Agustus mendatang. Pada kalimat di atas mengalami kesalahan penulisan kata tokoh. Pada penulisan kata tersebut merupakan penulisan ejaan yang salah, karena dalam KBBI penulisan ejaan yang benar yaitu tokoh. Yang kedua, kesalahan sintaksis. Kalimat tersebut memiliki kesalahan sintaksis. Seharusnya kalimat tersebut ditulis dengan kalimat bersama tokoh perdamaian dunia lainnya, 27 Agustus mendatang. Karena pada penulisan kalimat tersebut awalnya tidak menggunakan tanda baca koma sebelum penulisan tanggal. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Hermandingit dengan NIM A11121060. Baik, di sini saya akan membacakan satu analisis kesalahan berbahasa dengan tataran sintaksis pada koran Riau dengan judul "Sipi Rutan Mengaku Memakai Narkoba". Ya, setelah dianalisis, pada koran tersebut terjadi kesalahan penggunaan unsur yang berlebihan pada kata saya. Ya, bentuk tidak bakunya pada kalimat yang tertera di koran yaitu, memang sudah 3 kali saya pesan dan tidak pernah bertemu dia secara langsung. Bandar ini selalu menghubungi saya dengan nomor yang berbeda untuk menjemput barang itu. Ya, setelah dianalisis ada perbaikan kata yang sudah berbentuk baku, yaitu memang sudah 3 kali saya pesan dan tidak pernah bertemu secara langsung. Bandar ini selalu menghubungi dengan nomor yang berbeda untuk menjemput barang itu. Ya, sekian analisis kesalahan berbahasa dengan tataran sintaksis yang dapat saya paparkan pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kesalahan berbahasa pada koran seperti yang terdapat pada gambar. Pada kolom berita tersebut, pada kalimat disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Otda Johermansyah Johan agar Pilgub Lampung tetap bisa diselenggarakan pada tahun 2013 ini. Kesalahannya yaitu pada bagian yang telah diberi tanda pada gambar, yaitu kata busa, yang seharusnya kata yang tepat yaitu kata bisa. Kedua kata ini memiliki maknanya masing-masing, dan kalau sampai tertukar akan membuat multitafsir dan kebingungan pada masyarakat pembaca. Dalam KBBI, kata busa sendiri berarti gelembung-gelembung putih kecil-kecil seperti pada sabun dan sebagainya. Sedangkan kata bisa dalam KBBI berarti mampu atau kuasa melakukan sesuatu. Jadi, sudah terlihat dengan jelas bahwa yang lebih tepat pada kalimat tersebut yaitu kata bisa. Jika disempurnakan berarti seperti demikian. Pada kolom berita tersebut, pada kalimat disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah atau Otda Johermansyah Johan agar Pilgub Lampung tetap bisa diselenggarakan pada tahun 2013 ini. Baik, sekian, terima kasih. Saya Olvianda Patoro, Standbook A1121088. Pada analisis kesalahan berbahasa kali ini, saya mengambil dalam koran Mercusuar nomor 2 hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 dengan judul koran Disdikbud targetkan seluruh sekolah bebas narkoba. Di sini saya menemukan ada beberapa kesalahan penulisan. Yang pertama, dalam paragraf kedua, kita akan terus bersama Dinas Pendidikan berupaya membersihkan sekolah dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Anak-anak harus diselamatkan. Seharusnya di sini menggunakan kata diselamatkan, bukan diselamatkan, karena kata diselamatkan tidak ada dalam KBBI. Kesalahan penulisan yang kedua, pada bait yang ketiga, kesalahan penulisan yang kedua berada pada paragraf ketiga, yaitu upaya yang dilakukan kedua lembaga ini mulai dari pembentukan Satgas bersama di lingkungan sekolah. Satgas ini akan menjadi mata dan telinga BNN Kota Palu di sekolah masing-masing. Kesalahan penulisan yang kedua adalah telinga. Seharusnya kata telinga,
karena kata telingan tidak ada dalam KBBI. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan penulisan terjadi pada paragraf ke-6. Selama ini kata Kaban, jika BNN Kota Palu menemukan ada peserta didik yang terindikasi sebagai penyalahguna, upaya pertama yang dilakukan adalah pembinaan hingga pada tahap rehabilitasi. Anak-anak kita adalah korban. Sebagai korban, harus kita lindungi dari para bandar dan sindikat, karena mereka inilah yang menjerat anak-anak kita. Di sini, kesalahan penulisan terjadi pada kata sindikat. Seharusnya menggunakan kata sindikat, karena kata sindikat tidak ada dalam KBBI. Perkenalkan, nama saya Korida Kusuma dengan NIM A1112102. Di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa pada koran Mercusuar Sulteng pada tanggal 27 Agustus 2019 pada halaman 16 dengan berita judul GSI diharapkan ketat dari praktek pencurian umur. Dari hasil analisis yang saya dapatkan ada beberapa kesalahan berbahasa. Yang pertama ada kata screening. Pada paragraf ketiga, screening di sini penulisannya salah atau keliru. Penulisan di sini yaitu SKRENING. Padahal dalam KBBI kata serapan screening dalam bahasa Inggris yaitu yang benar adalah SKRINING. Dan screening ini memiliki arti dalam KBBI yaitu evaluasi yang dilakukan sebagai bagian dari survei atau tes untuk melihat kesesuaian seseorang pada pekerjaan tertentu. Jadi kesalahan berbahasa pada paragraf ketiga adalah kesalahan penyerapan bahasa Inggris dan kesalahan penulisan dalam penulisan screening tersebut. Pada kesalahan yang kedua, yaitu terjadi pada paragraf kelima. Pada kalimat penjamin mutu pendidikan sudah melakukan sosialisasi tentang sistem dan cara daring. Penulisan sistem di sini merupakan penulisan yang tidak baku. Dalam KBBI, penulisan sistem yang benar adalah menggunakan kata sistem. Kesalahan yang terakhir pada paragraf terakhir terjadi pada kalimat jadi betul-betul sudah secara daring online, ujar Wasita mengakhiri. Yang saya analisis dari kata daring online merupakan kata yang memiliki arti yang sama. Daring sendiri memiliki arti dalam jaringan, terutama terhubung melalui komputer, internet, dan sebagainya. Online pun juga begitu, dia terjaring dalam internet. Jadi menurut saya penggunaan kata daring online merupakan pemborosan kata dan penggunaan kalimat tersebut menjadi tidak efektif. Perkenalkan, nama saya Astri Anggreni Putri dengan NIM A1112154. Di sini, saya akan menganalisis kesalahan berbahasa yang ada pada majalah Hidayatullah di halaman 18 pada paragraf ke-8 dengan kalimat sedang mereka yang di tanah air. Nah, pada kalimat tersebut, itu terdapat kesalahan yang terletak di kata tanah air, di mana kata tanah air itu seharusnya tidak menggunakan huruf kapital di awalnya, kecuali dia diikuti dengan kata Indonesia, tanah air Indonesia, berarti yang menggunakan huruf kapital. Sekian dari saya.